Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Amos pasal 9. Penglihatan kelima, Tuhan dekat Mezbah. Kulihat Tuhan berdiri dekat Mezbah dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang. Dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak Gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil dan surut seperti sungai Mesir, yang mendirikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Bangsa dipilih ditolak Allah. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkan dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku menguraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku, yang mengatakan malapetaka ini tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daun yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meneriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allah. Penjelasan dan renungan dari Amos pasal 9 ayat 1 sampai 15. Amos 9 adalah penutup dari nubuatan Nabi Amos yang berisi pesan penghukuman dan harapan pemulihan. Pasal ini terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, penghakiman Allah yang pasti, ayat 1 sampai 10. Allah menyatakan bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi dari penghakimannya. Dari dunia orang mati, langit, gunung Karmel, dasar laut, bahkan di tengah musuh, tidak ada yang bisa lolos dari tangan Allah. Allah digambarkan sebagai Maha Kuasa yang menyentuh bumi hingga bergoncang, mengatur langit, bumi, dan air laut. Ini menekankan kuasa dan otoritas penuh Tuhan atas ciptaan.
Allah menegaskan bahwa Israel tidak istimewa hanya karena keturunan yang berdosa dan tetap dihakiminya. Allah menyaring umatnya seperti orang yang mengayak gandum, hanya yang murni akan tinggal. Pesan utamanya, Allah tidak pandang bulu dalam menghukum. Dia adil dan tahu siapa yang benar-benar setia dan siapa yang hanya berselubung agama. Yang kedua, pemulihan dan janji berkat. Allah akan membangun kembali Pondok Daun, lambang pemulihan rohani dan kerajaan Mesias. Ini sering ditafsirkan sebagai nubuatan tentang kedatangan Kristus. Akan tiba masa berkelimpahan, damai dan berkat di mana tuayan melimpah. Kota dibangun kembali dan rakyat hidup dalam kelimpahan. Allah berjanji untuk menanam Israel di tanah mereka dan tidak akan mencabut mereka lagi. Ini berbicara tentang kedamaian kekal yang Allah sediakan bagi umatnya. Pesan utamanya, meski hubungan Allah nyata, kasih dan janjinya akan pemulihan tetap teguh. Ada harapan bagi umat yang bertobat. Renungannya bagi kita hari ini, Allah tidak bisa ditipu atau disembunyikan darinya. Sehebat apapun manusia menyembunyikan dosa, Allah melihat hati. Kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan sejati, bukan sekedar formalitas agama. Penghakiman Allah adalah nyata dan adil. Jangan pernah merasa aman dalam dosa. Hanya karena ia beragama, Tuhan melihat kebenaran hati, bukan rutinitas ibadah saja. Tuhan mengayak umatnya seperti gandum yang dingayak. Tuhan menyaring kehidupan kita untuk melihat apakah kita sungguh-sungguh hidup bagi Dia atau tidak. Harapan selalu tersedia bagi yang bertobat. Di balik hukuman ada pemulihan. Tuhan tidak menghancurkan untuk membinasakan, tetapi untuk membangun kembali mereka yang mau kembali kepadanya. Kristus adalah pengenapan janji pemulihan. Pondok Daun yang rubuh dibangun kembali melalui Kristus. Raja damai, Dialah yang memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau melihat seluruh kehidupan kami, bahkan sampai ke lubuk hati yang terdalam. Tidak ada yang tersembunyi darimu. Ampuni kami jika kami menyangka bahwa kami bisa lolos dari penghakiman-Mu. Bentuklah kami menjadi umat yang murni dan setia. Arahkan hati kami kepada pertobatan sejati dan tanamkan harapan dalam janji pemulihan-Mu. Terima kasih karena melalui Yesus Kristus Engkau telah membangun kembali apa yang telah roboh. Terima kasih Tuhan. Inilah renungan untuk kita dan doa kita. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih. God bless you.